Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas sebuah topik yang banyak banget ya ditanyakan orang-orang, entah di YouTube, entah di IG, entah di Thread teman-temannya. Yang nanya ke gue, kenapa sih gue masih tetap bertahan dengan iPhone 13 padahal sekarang kan iPhone 16 tuh udah rilis. Dan kalau misalkan kita upgrade ke iPhone 15 itu akan jadi upgrade yang ideal. Jadi di video kali ini gue akan menjawab pertanyaan dari kalian semua yang kebanyakan nanya, kenapa gue masih bertahan menggunakan iPhone 13 ini teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pemesanan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah iPhone 13 yang udah gue beli tahun lalu. Jadi umurnya udah 1 tahun lebih ya, mungkin sekitar 1 tahun 2 bulan. Karena ini kalau nggak salah gue beli bulan Agustus dan sekarang itu udah bulan Oktober teman-temannya. Tepat 1 tahun 2 bulan kalau nggak salah teman-temannya. Nah ini gue beli di iBox Kuta Square Bali di angka 11,9 juta, warnanya hijau seperti ini, dan juga untuk varian storage-nya itu adalah 128 GB. Kalian bisa lihat sendiri teman-temannya, dan juga ini garansi resmi iBox ya, PAA guys. Nah, jadi alasan pertama gue masih tetap menggunakan iPhone 13 ini ya, walaupun udah rilis iPhone 16, itu adalah dari sisi build quality teman-temannya. Jadi kalau untuk dari sisi build quality-nya itu, ini ternyata kalau untuk kualitas materialnya ini masih sangat bagus guys ya. Setahun setelah gue pakai, untuk masalah lecet-lecet di sini masih sangat sedikit banget ya untuk masalah lecet, kecuali ini sedikit gara-gara pemakaian case teman-temannya, yang menurut gue secara pribadi ini menimbulkan sedikit kayak jamur gitu teman-temannya. Ini yang bisa gue share ke kalian. Kemudian kalau untuk dari sisi ngecas di sini kalian bisa sendiri, kalau untuk dari sisi ngecas di sini kalian bisa lihat ada kayak semacam garis-garis gitu teman-temannya. Nah ini kayak lengket-lengket gitu teman-temannya, yang menurut gua ini semua itu berasal dari pemakaian case teman-temannya, yang menurut gua memang menimbulkan sedikit kayak dent atau jamuran gitu teman-temannya. Nah kemudian untuk dari sisi kamera, kalian bisa lihat sendiri di sini. Untuk kamera gua deketin sini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada sedikit putih di sini teman-temannya. Jadi putih ini sedikit, dia tuh kayak ada sedikit lecet ringnya guys ya. Kalau sisanya nggak ada sama sekali. Jadi untuk dari sisi build quality-nya ini gua ngerasa memang tahan banting banget ya, karena untuk iPhone 13 ini sebelum gua pakai itu dipakai sama ibu bos yang pemakaiannya ya brutal menurut gua secara pribadi. Tapi untuk kualitas dari materialnya ini masih sangat bagus teman-teman. Jadi hal yang pertama itu dari kualitas build quality-nya itu gua bisa bilang ini tangguh banget sih guys ya. Oke guys, kalau untuk hal yang kedua ya, alasannya itu adalah dari sisi desain. Gua tipikal orang yang suka banget dengan desain iPhone bentuk kotak ya. Jadi sejak iPhone 6 rilis itu gue nggak suka sama sekali dengan desain yang melengkung seperti itu teman-temannya, seperti iPhone 6s Plus ini, iPhone 8, sampai pada akhirnya di iPhone 12 desain kotak itu kembali dimunculkan, dan gue tuh seneng banget waktu itu teman-temannya. Dan gue berkesempatan untuk mencoba iPhone 13 ini untuk gue pakai, karena gue nggak ada pakai iPhone 12 sama sekali teman-temannya. Jadi di sini gue akhirnya bisa menggunakan iPhone atau memakai iPhone dengan desain kotak lagi di varian iPhone 13. Entah kenapa ini hanya berdasarkan preferensi gue secara pribadi, karena kalau untuk preferensi setiap orang akan beda-beda. Ada yang lebih suka melengkung, ada yang lebih suka kotak. Tapi karena gue memang tipikal orang yang suka kotak, jadi desain untuk iPhone 13 ini memang nyangkut banget ya dengan preferensi gue secara pribadi guys ya. Oke, untuk alasan yang ketiga adalah dari sisi update iOS. Jadi kalau untuk iPhone 13 ini sendiri, untuk support update iOS dari Apple ini masih sangat panjang. Di sini akan gue kasih ke kalian informasi teman-temannya. Kalau misalkan untuk iPhone 13 ini kan rilis tahun 2021 teman-temannya. Jadi 2021 itu minimal iPhone 13 ini itu akan dapat support selama 5 tahun dari Apple untuk iOS-nya teman-temannya. Jadi 2021 ditambah 5 tahun kemudian akan menjadi tahun 2026, yang dimana menurut gue secara pribadi untuk iPhone 13 ini akan lebih dari 5 tahun supportnya. Mungkin dia akan sama kayak iPhone XR yang memasuki tahun ke-6 support iOS dari Apple teman-temannya. Jadi gue masih punya waktu sekitar 2 tahun atau 3 tahun lagi untuk menggunakan iPhone 13 ini, dimana menurut gue secara pribadi masih sangat awet ya pemakaiannya, karena support iOS dari Apple masih panjang. That's why gue mutusin untuk tetap menggunakan iPhone 13 ini, karena memang supportnya masih panjang. Jadi buat apa gue ganti ke iPhone yang lain teman-temannya. Toh gue pun masih bisa mencoba iOS 18 di sini, iOS 19 di sini, dan iOS 20 yang seterusnya teman-teman ya.
Oke, hal selanjutnya dari sisi kamera. Menurut gue secara pribadi salah satu alasannya juga kenapa gue masih betah menggunakan iPhone 13 ini karena untuk dari sisi kualitas kameranya itu masih bagus teman-temannya. Memang dia cuma punya dua lensa wide dan ultra wide teman-temannya. Dan bentuknya menyilang seperti ini tuh identik banget dengan sebuah inovasi yang menurut gue pas rilis tuh kayak keren aja. Wah, silang iPhone 13. Bahkan walaupun iPhone 14 dan 15 rilis, walaupun dilihat sekilas dari belakang dipakein case itu kadang-kadang kita masih nyangka itu iPhone 13 teman-temannya. Jadi menurut gue secara pribadi untuk kualitas kameranya walaupun masih 12 megapiksel tapi untuk videonya tuh masih bagus banget teman-temannya. Untuk fotonya juga masih tajam banget, kemudian untuk warnanya juga masih tajam teman-temannya, nggak pudar sama sekali dan masih bisa untuk dipakai bertahun-tahun ke depan. Masih layak untuk kita pakai dan bisa menjadi salah satu smartphone yang dipakai untuk bikin konten teman-teman. Jadi ada mode sinematik, salah satu mode yang pertama kali muncul di iPhone 13 ini tuh pas dia rilis tuh sangat booming teman-teman ya. Jadi buat kalian yang memang suka dengan konten-konten, kerjaan kalian konten kreator, suka video sinematik, gua rasa untuk iPhone 13 ini adalah pilihan yang terbaik. Nah, jadi karena gua bukan tipikal orang yang suka banget menggunakan kamera itu dalam waktu yang lama, karena gue cuma take video sesekali atau video simple, video random dan foto simple, tapi hasilnya ternyata masih sangat mengagumkan. Karena untuk kameranya masih sangat bagus, gue berpikir bahwa ya toh kalau misalkan gue upgrade ke iPhone 15 atau 16 pasti lebih bagus kan iPhone 15 atau 16, tapi ya nggak sampai sejelek itu sih iPhone 13 gua. Toh untuk iPhone 6s Plus ini sendiri pun kalau misalkan cuaca dan cahayanya cukup itu juga masih bagus ya, apalagi juga iPhone 8 kameranya juga masih bagus-bagus aja, apalagi dengan iPhone 13 ini teman-temannya. Jadi gua masih sangat betah menggunakan iPhone 13 ini guys. Oke guys, untuk hal selanjutnya dari sisi performa, gue secara pribadi untuk performa dari iPhone 13 ini itu masih sangat jauh teman-temannya. Sehari-hari gue tuh kadang-kadang cuma pakai buat Instagram, kemudian gue suka buka threads teman-temannya, gue cari ide di threads, kemudian gue suka balesin chat-chat dari orang-orang yang ngebalas thread, kemudian gue suka buka TikTok, bikin konten ringan, main game Mobile Legend, tapi udah nggak main Mobile Legend lagi di sini ya karena gue udah pensiun. Kemudian gue masih suka main game Clash of Clans sini teman-temannya. Jadi yang menurut gue secara pribadi memang kalau untuk dari sisi performa chipset A15 Bionic ini memang masih sangat gahar, masih sangat gacor. Jadi gue ngerasa kayak kenapa gue harus ganti, toh performanya masih bagus banget teman-temannya, nggak ada lag sama sekali, nggak ada yang namanya force close. Itu yang itu yang harus kalian ketahui teman-teman. Jadi kalau untuk dari sisi performa, gue bisa bilang ini masih masuk bintang 5 ya bintang 4 lah, karena sekarang mungkin bintang 5 di iPhone 15 dan iPhone 16 teman-teman. Tapi so far kalau untuk tahun 2024 dari sisi performanya gue tidak mengalami ada yang namanya permasalahan nge-freeze, force close, touchscreen-nya itu lemot ya, mungkin karena efek iOS 18 yang kebetulan terjadi di iPhone 16 Pro teman-temannya, yang katanya touchscreen-nya tuh jadi lemot karena iOS 18. Ini nggak kejadian sama sekali di iPhone 13 gue ini teman-temannya. Dan juga dari iOS 18 ini minim bugs di iPhone 13 gue ini teman-temannya. Jadi so far untuk dari sisi performa ini masih sangat nampol. Jadi ya buat apa gue ganti ya, gue masih betah, jadi masih enak banget untuk dipakai bertahun-tahun ke depan teman-teman ya. Oke, hal selanjutnya dari sisi konektivitas. Jadi untuk iPhone 13 ini sendiri konektivitasnya itu ya dia udah support 5G, udah ada NFC juga teman-temannya. Kemudian di sini bisa double SIM teman-temannya, dual SIM, ada add eSIM. Jadi menurut gue secara pribadi memang udah support 5G itu bagus banget. Kemudian gue bisa pakai dua nomor di iPhone 13 gue ini, satu untuk pribadi, satu untuk kebutuhan kantor. Jadi gue nggak perlu pakai dua iPhone ya. Dulu kan kita harus pakai dua iPhone nih karena belum ada yang namanya dual SIM. Tapi sekarang gue udah bisa pakai eSIM, dan juga ini adalah salah satu aspek yang menurut gue sangat penting untuk bertahun-tahun ke depan teman-temannya. Jadi karena untuk bertahun-tahun ke depan kita tuh eSIM itu adalah salah satu hal yang sudah harus dinormalisasi ya, karena di US kalau nggak salah teman-temannya itu udah nggak ada lagi yang namanya SIM ejector, karena semuanya tuh udah pakai eSIM teman-temannya. Kalau misalkan kalian ngerasa informasi yang gue berikan salah, kalian bisa correct me if I wrong teman-temannya. Jadi menurut gue secara pribadi memang kalau untuk dari sisi konektivitasnya ini lengkap banget teman-temannya. 5G, kemudian NFC ada untuk top up e-money gampang, kemudian untuk tambahin eSIM juga ada. Jadi menurut gue secara pribadi sangat
berfungsi banget teman-teman. Jadi kenapa gue memutuskan untuk menjual iPhone 8 ini, karena memang gue pengen migrasi semuanya ke satu iPhone aja. Jadi cukup dengan satu iPhone semuanya bisa gue kerjakan. Jadi karena efektivitas pemakaiannya itu masih sangat bagus, buat apa sih gue upgrade ke iPhone terbaru lagi teman-teman. Itu alasannya guys. Oke guys, jadi itu adalah alasan-alasan kenapa gue masih stay di iPhone 13 dan memutuskan untuk tidak upgrade ke iPhone terbaru. Karena menurut gue secara pribadi apa yang sudah gue utarakan alasan-alasannya ini itu memang menjadi salah satu faktor penting. Kenapa gue tetap memutuskan untuk menggunakan iPhone 13 ini seterusnya dan beberapa tahun ke depan lagi teman-temannya. Jadi kalau kalian tanya ke gue, bang isu green screen-nya gimana? Kalau untuk green screen sih di iPhone 13 gue ini aman-aman aja, tidak ada permasalahan sama sekali sampai detik ini teman-teman. Dan pemakaiannya pun nggak gua cegah-cegah ya, pemakaiannya pun juga keras di sini karena udah pernah dipakai Bu Bos juga, pemakaian brutal, pemakaian santai juga aman-aman aja, tidak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Dan juga informasi kalau untuk panel di iPhone 13 gue ini udah menggunakan panel LG teman-teman, jadi so far memang tidak ada permasalahan sama sekali. Nah jadi buat kalian nanya ke gue, bang iPhone 13 itu udah langka ya, nggak ada lagi ya barunya? Tadi gue baru ke Digimap ya, Digimap Mall Bali Galleria, dan gue sempat ngobrol sama salah satu salesnya. Mereka bilang juga kalau untuk iPhone 13 stoknya masih aman dan untuk warnanya lengkap, ada warna hijau, ada warna putih, ada warna hitam, ada warna apa satu lagi gue lupa, sama yang udah nggak ada warnanya itu adalah warna merah. Jadi selain warna merah semua warnanya itu masih lengkap banget teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen beli iPhone 13 ya gue sarankan kalian beli aja sekarang, karena ini juga salah satu momen yang paling tepat ya untuk upgrade ke iPhone 13. Buat kalian yang pakai iPhone 12, kalian coba upgrade ke iPhone 14. Jadi yang lagi pakai iPhone varian genap ya upgrade ke yang genap, lagi pakai varian ganjil upgrade ke yang ganjil. Tapi menurut gue secara pribadi iPhone yang ganjil itu lebih better sih daripada genap teman-teman. Jadi buat kalian pakai iPhone 11 upgrade lah ke iPhone 13. Buat kalian yang lagi pakai iPhone 10 upgrade lah ke iPhone 12. Buat kalian yang lagi pakai iPhone 12 upgrade lah ke iPhone 14. Yang lagi pakai 13 bisa upgrade ke iPhone 15. Itu sih yang bisa gue share ke kalian teman-teman ya. Nah sekian video gue kali ini, semoga video ini memberikan kalian jawaban ya buat yang nanya kenapa gue masih betah aja dengan iPhone 13 dan banyak banget konten gue tentang iPhone 13. Karena memang iPhone ini adalah iPhone yang paling nyaman yang pernah gue pakai, mengalahkan iPhone 11 teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.